Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Ada berita duka hari ini. YouTube saya dihack. Nggak bisa dibuka. Jadi tadi itu saya pikir akun saya, ternyata seluruh YouTube saya dan semua ada laporan dari mana-mana, orang pada bingung. Jadi nanti saya minta untuk Mas Kris dan Mas Don itu siapa untuk menangani masalah ini, ya, karena itu sudah ada lebih dari 600 video yang ada di situ. Jadi nggak bisa dibuka semua. Kalau nggak percaya buka itu, nggak bisa itu buka sekarang, ya. Ya memang itulah situasi yang sekarang. Baik saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ini tanggal berapa ini? 22. Tanggal 22 Agustus tahun 2021. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Kristus dan Tau. Ya. Kemarin kita sudah mengidentifikasi ternyata apa yang dimaksud oleh Tau di dalam kitab Tao Te Ching itu adalah sama dengan Logos di dalam Alkitab, di mana Kristus mengatakan, "Akulah Tau dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan juga sebelum orang-orang Kristen disebut Kristianoi atau Kristen, mereka disebut sebagai pengikut-pengikut jalan atau pengikut-pengikut Tao. Oke? Sebagaimana dalam kitab Tao Te Ching ini, ya, di kitabnya, ingin tahu. Ada macam-macam terjemahan sih. Saya kurang senang dengan terjemahan ini, kurang pas. Tadi terjemahan yang lain saya cari di perpustakaan udah terlalu siang, ambil tinggal nggak bisa. Nanti kita lihat lagi, Pak. Saya mau ambil terjemahan yang lain, ya. Sebagaimana dalam Tao Te Ching ini, Tao itulah asal usul segala ciptaan. Tao itu adalah prinsip daripada alam semesta yang menopang alam semesta. Demikianlah firman itu begitu sifatnya di dalam perjanjian baru. Jadi kalau dapat kita mengerti kalau begitu, bahwa Lao Tzu mendapatkan pemahaman tentang wahyu yang mendalam bukan melalui wahyu khusus, tetapi wahyu umum. Ini jarang sekali. Dari segitu miliaran manusia, baru satu orang ini yang mendapat. Karena Konghucu pun tidak mendapat itu. Tapi Lao Tzu ini sampai masuk ke dalam-dalamnya pemahaman tentang Kristus yang tidak dikenal, namanya tidak dikenal. Bahwa dia tahu bahwa itu adalah jalan. Dan telah kita pelajari minggu lalu bahwa di dalam budaya Cina sejak 4.500 atau 250 tahun yang lalu sebelum Masehi, ya. Karena budaya Tiongkok ini mulainya kira-kira tahun 2500 sebelum Masehi. Sementara kitab ini ditulis kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi tahun 500 sekian, ya. Dan banyak catatan di dalam sejarah bahwa ternyata sebelum munculnya Taoism, sebelum mempunyai, kalau di sebelah sana, Tao Chiao, agama Tao. Dan sebelum munculnya agama Konghucu, Ru Chiao. Dan sebelum munculnya agama Buddha, Fu Chiao. Ini tiga agama yang diakui di dalam masyarakat Tionghoa secara umum, secara tradisional. Itu
ternyata bangsa Tionghoa itu sudah mengenal Sang Pencipta yang disebut sebagai Sang Ti. Sang itu tinggi, tempat tinggi. Ti itu kaisar. Kaisar di tempat tinggi. Ya, kalau bahasanya Alkitab, Raja Surga. Atau juga disebut sebagai Tien. Tien itu artinya surga atau langit. Dan kalau tulisan Tien itu di atasnya ada gini, paling atas. Menunjukkan yang dia paling puncak. Dia yang paling puncak, yang paling tinggi. Dan pada zaman itu tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu menyembah banyak dewa seperti yang datang kemudian setelah munculnya Taoisme, setelah munculnya kelompok Konghucu, setelah munculnya agama Buddha yang kita kenal pada kelenteng-kelenteng sekarang. Dulu tidak ada. Awalnya mereka hanya menyembah satu Tuhan, pure monotheism. Monoteisme yang murni. Dari data-data sejarah yang ada, bangsa Tionghoa kuno itu penyembah satu Tuhan. Dan kemarin sudah saya jelaskan minggu lalu. Yang disebut Sang Ti atau Kaisar di tempat tinggi. Raja Surga. Dan oleh karena itu, ketika pada zaman itu masih ada harmoni, di sana ada kaisar-kaisar legenda ya, ada beberapa kaisar-kaisar legenda di dalam budaya Tionghoa itu yang mungkin ada mungkin tidak. Pokoknya Sang Neng itu kaisar yang akhirnya menjadi dewa pertanian, dewa pertanian, dewa pengobatan, jadi dewa-dewa itu sekarang. Tapi dulunya enggak. Memang ada legenda, kaisar-kaisar legenda yang mungkin secara sejarah masih sulit diidentifikasi. Tapi diakui di dalam budaya Tionghoa. Pada saat itu orang merasa masih ada harmoni antara Tuhan yang satu dengan masyarakat yang ada pada waktu itu. Dan kelihatannya dari semua bangsa-bangsa purba yang secara murni menyembah Tuhan yang satu itu hanya dua. Bangsa Tionghoa dan bangsa Ibrani. Tidak pula bangsa Yunani. Karena bangsa Yunani dari awal sudah percaya pada dewa-dewa itu kan, legendanya kan banyak. Zeus. Ya ada filsafat tentang yang satu. Tapi itu datang kemudian. Tetapi dalam kehidupan masyarakat, mereka lebih kepada percaya pada dewa-dewa legenda itu. Hanya bangsa Tionghoa yang percaya pada satu Tuhan. Ingat kemarin, roh tidak mempunyai dua Tuhan. Kata-kata yang saya kutip dari kitab Singji. Roh tidak mempunyai dua Tuhan. Yang berarti tidak ada Tuhan selain yang satu itu. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita. Bangsa Tionghoa adalah bangsa yang pada mulanya menyembah satu Tuhan, Sang Ti atau Tien. Sementara bangsa Ibrani menyembah satu Tuhan, itulah YHWH. Sementara bangsa-bangsa yang lain pada menyembah banyak dewa. Ya pada waktu itulah dianggap masa ideal, masa keemasan di dalam kehidupan spiritual bangsa Tionghoa. Sehingga baik Konghucu, Konfutsi maupun Lao Tzu, di dalam mencari kebenaran mereka selalu merujuk kepada kaisar-kaisar di masa itu. Dan mereka ingin kembali kepada zaman di mana manusia masih harmoni dengan Tien. Di mana manusia masih merasa ada harmoni dengan yang di atas.
Oleh karena itu kalau kita baca dalam tulisan Konghucu, baik itu kitab Sisu atau kitab apa namanya Tengah Sempurna, Yongyong, itu selalu ada kutipan-kutipan dari kaisar-kaisar yang zaman dulu. Karena itu dianggap zaman yang ideal. Itu dianggap bahwa bangsa Tionghoa masih menyembah Allah secara murni pada zaman itu. Sehingga pada akhirnya mereka merasa bahwa bahkan Sangti itu pun ketika hanya kaisar saja yang boleh menyembah, dan kalau kita pergi ke Beijing ada kuilnya untuk penyembahan dari kaisar pada zaman dulu, orang awam tidak boleh, rakyat tidak boleh menyembah itu. Menunjukkan terjadi degradasi hubungan antara Sangti dengan bangsa Tionghoa pada umumnya di zaman itu. Ada degradasi hubungan, ada keterputusan. Nah, kalau dalam bahasa kita ada kejatuhan. Bahasanya Alkitab. Ada kejatuhan sehingga terputus hubungan antara yang satu itu dengan manusia. Terputus hubungan antara yang satu ini dengan ciptaannya. Sehingga bahkan ketika kaisar disebut anak dari langit, itu dikatakan Sangti masih jauh dan Tian tidak dapat diandalkan. Jadi berita ada hubungan yang begitu tidak harmonis lagi antara manusia dengan Tian, antara manusia dengan Sangti. Sehingga Konghucu berusaha untuk mencari kembali ke zaman di mana manusia dengan Tian, manusia dengan Sangti itu masih harmoni. Hanya caranya beda. Lao Tzu juga dalam kitab ini. Lao Tzu juga ingin kembali kepada hubungan yang harmonis dengan Sangti. Hanya dua cara berbeda. Kalau Konghucu itu melalui usaha mengutip pernyataan-pernyataan sejarah yang ada sebelum zamannya dia, untuk diterapkan pada zamannya dia, di mana dia merasa negaranya dia waktu itu, yaitu pada waktu dinasti Zhou, itu dalam keadaan kacau balau, membutuhkan tuntunan, dan tuntunan itu dari kaisar-kaisar sebelum lebih dulu. Jadi dia mendekatinya secara historis, mendekatinya untuk jalan kembali ke zaman harmonis, zaman keemasan hubungan antara manusia dengan Sangti pada